Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidina Naqsyabandi wa Syekh Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassis jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kehadiran kita dalam majelis ilmu, dalam pengajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Sebuah kitab hadis menghimpun hadis-hadis ahkam yang berbicara tentang masalah hukum. Semoga kita terus bisa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadiri majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita lanjutkan ngaji kita dengan tidak lupa saya mengingatkan masing-masing kita agar mengikhlaskan niatnya masing-masing lillahi ta'ala. Jangan ada niat selain mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih dalam Kitabul Buyu' dalam pembahasan tentang jenis jual beli yang diharamkan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Ma'mar ibn Abdullah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dawuh sapa Rasulullah, la yahtakiru, ora nimbun sapa nimbun, ora nimbun barang illa khati'un, kejaba wong kang dosa. Rawahu Muslimun, kejaba wong kang nglakoni dosa.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayat radhiyallahu anhu ada tidaklah menimbun kecuali orang yang berbuat dosa. Rawahu Muslim. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa al-ihtikar itu artinya menimbun, itu adalah hukumnya haram. Tetapi menimbun yang seperti apa yang diharamkan? Kalau dalam mazhab Syafi'i, menimbun yang diharamkan itu adalah apabila seseorang menahan makanan, seperti misalnya kalau di tempat kita ya padi misalnya, dia menimbun padi di saat harga padi itu mahal dan orang lagi membutuhkan, untuk kemudian dia jual dengan harga yang lebih tinggi lagi. Itu yang disebut dengan al-ihtikar al-muharram, yaitu menimbun makanan yang diharamkan. Saya ulangi lagi ketentuannya. Yang pertama yang ditimbun itu berupa makanan. Yaitu apabila seseorang menimbun makanan seperti misalnya padi atau gandum di daerah tertentu, di saat harganya mahal dan orang lagi membutuhkan, dia justru menimbunnya agar dia bisa menjual barang itu lebih tinggi lagi dengan harga yang lebih tinggi lagi. Inilah yang disebut menimbun yang diharamkan. Jadi sekarang misalnya harga beras sedang mahal-mahalnya dan stok di pasar itu sedikit. Orang pada butuh beras tapi berasnya menghilang karena ditimbun oleh seseorang. Maka perbuatan menimbun makanan ini, misalnya padi di sini atau beras di sini, di saat kondisi orang lagi membutuhkan, harga lagi mahal, dia justru menimbunnya dengan tujuan agar nanti dia bisa menjualnya jauh lebih tinggi lagi. Maka perbuatan ini namanya ihtikar atau menimbun yang diharamkan. Dalam mazhab Syafi'i, di sini terkhususkan untuk bahan makanan. Jadi yang haram ditimbun itu adalah berupa bahan makanan. Kalau dia bukan berupa bahan makanan, maka itu tidak diharamkan dalam mazhab Syafi'i. Misalnya seseorang bensin lagi mahal, kemudian dia menimbun bensin untuk nanti agar dia bisa menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Ini tidak haram dalam mazhab Syafi'i. Atau menimbun kebutuhan-kebutuhan yang lainnya selain makanan, maka dalam mazhab Syafi'i itu tidak diharamkan. Yang kedua ketentuannya dalam mazhab Syafi'i, yang pertama tadi ketentuannya apa? Yang ditimbun adalah berupa bahan makanan. Menimbun agar itu adalah haram, menimbun yang diharamkan ketentuannya yang pertama, yang ditimbun itu berupa bahan makanan. Jika bukan berupa bahan makanan maka tidak haram. Yang kedua, menimbunnya itu adalah di saat harga makanan itu sedang mahal dan sedang dibutuhkan. Sedang dibutuhkan. Berarti kalau dalam kondisi misalnya dalam kondisi dalam kondisi bahan makanan itu sedang membludak, artinya nggak kekurangan, orang pada bisa memenuhi kebutuhannya dalam kondisi normal, maka jika seseorang menimbunnya maka tidak masalah. Misalnya sekarang
harga beras itu biasa-biasa saja, dan beras banyak di pasaran, di toko-toko banyak, tidak kesulitan. Kemudian kita sengaja beli yang banyak untuk kita timbun di rumah kita. Nanti kalau orang lagi banyak membutuhkan dan harga mahal, maka kita jual. Itu nggak masalah. Kenapa? Karena dia membeli berasnya itu di saat kondisi normal. Orang tidak sedang membutuhkan. Artinya beras di pasaran membludak. Orang tidak, seandainya kita itu menimbunnya, mereka juga nggak ada masalah karena memang beras saat itu sedang normal, keberadaannya itu tercukupi, kemudian harganya juga normal. Maka jika kita menimbunnya di saat itu, kita tidak berdosa. Nah, berdosanya itu apa? Yang kedua tadi, bahan makanan tersebut sedang dibutuhkan dan sedang harganya itu mahal. Ini yang kedua. Kemudian yang ketentuan yang ketiga adalah untuk dia jual dengan harga yang lebih mahal. Untuk dia jual dengan harga yang lebih mahal. Ini ketentuan yang ketiga sehingga menjadi haram. Nah, kalau tidak demikian, misalnya dia beli yang banyak untuk dibagikan gratis kepada fakir miskin misalnya, atau dijual dengan harga yang lebih murah biar masyarakat senang di saat paceklik atau di saat harga mahal, nah, maka itu berarti tidak diharamkan. Hadirin rahimakumullah, tadi kita sampaikan bahwa ini adalah dalam mazhab Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Kalau dalam mazhab selain Syafi'i, al-ihtikar al-muharram, menimbun yang diharamkan itu tidak terbatas pada bahan makanan saja. Bahan makanan seperti apa tadi? Padi atau beras, kemudian gandum, qamah, hintah. Bukan hanya sekedar itu saja dalam mazhab selain Syafi'i. Tetapi juga berlaku untuk keseluruhan barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya bensin. Nah, bensin ini sesuatu yang sekarang dibutuhkan oleh masyarakat sehari-hari. Begitu satu hari bensin itu nggak ada, nah, pasti orang akan kebingungan. Nah, orang akan bingung. Kesana kemari mencarinya akan bingung. Sekarang misalnya gas LPG misalnya. Ini kan menjadi kebutuhan sehari-hari. Kalau sehari saja itu nggak ada, maka orang pada panik, pada bingung. Nah, menurut selain mazhab Syafi'i, jika ada orang menimbun barang-barang kebutuhan masyarakat sehari-hari, tidak mesti dia berupa makanan, berupa apapun itu, misalnya berupa bensin, berupa gas LPG, atau berupa bahan makanan, atau berupa bahan-bahan barang-barang yang lainnya yang sangat dibutuhkan masyarakat sehari-hari. Di saat harga itu mahal dan sedikit di pasaran, kemudian dia sengaja menimbunnya agar dia besok bisa menjualnya dengan harga yang lebih mahal lagi, maka itu juga diharamkan dalam mazhab selain Asy-Syafi'i. Nah, ini sering terjadi, termasuk di daerah kita di Indonesia ada orang-orang yang sengaja untuk memanfaatkan. Ini namanya dia memanfaatkan kondisi sulit untuk kepentingan pribadinya. Nah, di saat kondisi sedang sulit, bahan makanan itu sedikit di pasaran, dia punya banyak uang, kemudian dia memborong semua yang ada untuk dia jual dengan harga yang lebih mahal. Nah, hadirin rahimakumullah, kalau seseorang menimbunnya itu, yang ditimbun itu adalah
hasil panen dia itu bagaimana? Itu tidak diharamkan. Misalnya seseorang dia panen padi, kemudian dia timbun padi itu, karena kalau mau dijual sekarang harganya murah, maka dia ditimbun di tempat dia untuk nanti bisa dijual dengan harga yang lebih mahal. Boleh atau tidak? Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Meskipun tidak di waktu harga murah, di waktu harga mahal, kalau itu adalah hasil panen kita, maka itu tidak masalah apabila kita menimbunnya agar kita bisa menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Tidak masalah. Yang diharamkan tadi apa? Di saat orang lagi membutuhkan, dia beli sebanyak-banyaknya untuk dia timbun dan nanti untuk dijual kembali dengan harga yang lebih mahal. Itu yang diharamkan di saat kondisi itu sulit. Di saat kondisi barang itu dibutuhkan, dia kemudian karena akses yang dimilikinya, karena dia pejabat, karena dia memiliki sebagai pedagang besar misalnya, dia memiliki akses untuk bisa membeli sebanyak-banyaknya agar barang itu hilang di pasaran sehingga harganya menjadi melonjak dan dia kemudian bisa menjualnya di saat itu. Ini sangat merugikan orang banyak, dan ini sering dilakukan oleh pedagang-pedagang yang nakal demi untuk kepentingan pribadinya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wasdawah sapa Nabi la tasurru aja nahan sapa sira kabeh saking merah susu unta al ibila ing unta wal ghanama lan wedhus. Faman mongko utawi sapane wong iku ibta'aha nuku sapa man ing ibil wal ghanam ba'du ing dalem sause iku fa innahu mongko sak temene man iku bi khairin nadharaini kelawan luweh apike pilihan loro ba'da ayyahlubaha ing dalem sause yen to merah sapa man ing ibil wal ghanam. Insya'a lamun ngersakaken sapa man amsakaha ngeker sapa man ing ibil wal ghanam wa insya'a lan lamun ngersakaken sapa man raddaha balekaken sapa man ing ibil wasaan lan sak sok min tamrin sangking kurma muttafaqun alaih. Wali muslimin fahuwa mongko utaiman iku bil khiyari duweni khiyar salasata ayyam ing dalem telu pira-pira dina. Wa fi riwayatin lahu allaqaha al-Bukhari wa raddalan balekaken ma'aha sartane ibil so'an ing sak sok min ta'amin saking panganan la samra ora gandum khintoh. Qala al-Bukhari wa tamru aktsaru. Hadirin rahimakumullah, sekarang hal yang berbeda dari yang sebelumnya, permasalahan yang lain. Yang ini juga hukumnya adalah haram. Berjual beli dengan cara seperti ini. Yaitu bagaimana? Nabi mengatakan la tasurru al-ibila. Janganlah kalian menahan untuk tidak memerah susu unta atau susu kambing ketika kamu akan menjual unta atau kambing itu. Barang siapa dia membelinya setelah itu, maka dia memiliki dua pilihan. Dua pilihan. Setelah dia memerah susunya, dia memiliki dua pilihan. Jika dia mau, maka dia lanjutkan jual belinya itu. Jika dia tidak mau, maka dia bisa mengembalikan unta atau kambingnya tersebut ditambah dengan satu sok tamar.
atau 1 sok kurma. Nah, ini bagaimana bentuknya jual beli ini? Yaitu masalah jual beli binatang. Nah, binatang yang bisa diambil manfaat air susunya, seperti unta atau kambing atau sapi perah misalnya. Nah, sapi perah yang bisa diambil air susunya. Nah, seseorang ingin menjual sapi perahnya. Kalau di daerah kita yang banyak kan sapi perah, ya, bukan unta, nggak ada unta. Jadi seseorang ingin menjual sapi perahnya. Kemudian karena dia ingin menjualnya, dia sengaja tidak memerah susunya. Jadi biasanya setiap hari dia diperah, karena besok mau dijual, hari ini susunya nggak diperah. Nggak diperah itu diambil susunya itu. Dia tidak diambil susunya sampai besok. Sehingga kan berarti apa? Terlihat air susunya itu ya apa? Mentek-mentek kalau bahasa Jawanya. Artinya terlihat besar, terlihat wah ini luar biasa. Nah, luar biasa. Ini kan kalau seseorang beli sapi perah itu kan yang apa dinilai itu kan bagaimana hasil dari susunya itu yang dicari, bukan gemuknya badannya atau kurusnya, tetapi yang dilihat adalah bagaimana nanti bisa menghasilkan dari sisi air susunya itu. Nah, dia sengaja untuk tidak memerah susu itu. Biasanya setiap hari dia memerahnya, dia nggak mau memerahnya karena besok mau dijual, biar pembelinya lihat, mantap ini sapinya, karena air susunya banyak. Dikira oleh pembelinya, biar dikira pembelinya hari-hari ya kayak begitu air susunya, deras dan banyak hasilnya, biar kayak begitu. Dia sengaja untuk tidak memerahnya beberapa hari misalnya, biar nanti terlihat pembeli itu dan kemudian dihargai dengan harga yang mahal. Karena melihat kualitas dari sapi perah itu yang bisa menghasilkan air susu yang melimpah. Nah, akhirnya terus dibeli dengan mengira, pembelinya mengira bahwa sapinya memang kayak begitu. Nah, ternyata setelah dibeli, kemudian air susunya diperah sama yang membeli itu. Habis itu ternyata nggak seperti yang dia bayangkan. Nah, ternyata ya sapinya biasa-biasa saja atau bahkan kurang lancar, air susunya kurang banyak, tidak baik sapinya itu menjadi besar kayak begitu, melimpah itu karena berhari-hari nggak diperah. Ternyata sengaja oleh penjualnya nggak diperah. Kalau diperah itu membutuhkan beberapa hari lagi baru kemudian bisa kembali lagi. Nah, di sini kan berarti ada semacam ada semacam aib. Nah, ada semacam aib yang sengaja ditutup oleh orang itu dengan cara seperti itu. Dari sini semacam ada penipuan juga terhadap pembeli. Nah, bagaimana jika seperti itu? Maka dikatakan oleh Nabi, fa innahu bi khairin nazaraini. Maka dia di sini boleh memilih, karena memang nggak sesuai dengan apa yang dia angan-angan, karena sengaja oleh penjualnya dibegitukan tadi, ditahan untuk tidak diperah susunya sehingga terlihat sempurna. Nah, ternyata kenyataannya berbeda dengan yang dia lihat ketika dia membelinya. Maka di sini dia boleh memilih. Yang pertama adalah memilih untuk tetap dia untuk membelinya. Udah nggak dibatalkan. Nah, jual belinya tidak dibatalkan, nggak masalah. Ada kalanya seperti itu, dia jika menghendaki seperti itu, silahkan. Tetapi jika dia berkehendak untuk mengembalikan sapi perah itu kepada penjualnya, itu juga nggak apa-apa. Dia kembalikan lagi ke penjualnya karena nggak sesuai dengan apa yang
dia lihat di saat membelinya. Tetapi dia harus menambah 1 sok kurma. Dia harus menambah 1 sok kurma. Kenapa kok dia menambah 1 sok kurma? Karena dia sudah memerah susunya tadi. Nah, begitu dia belikan kemudian diperah susunya, setelah itu ternyata nggak sesuai dengan kenyataan, misalnya air susunya ternyata macet-macet atau nggak bagus, kualitasnya kurang bagus, hanya dia tertipu saja oleh tadi karena lama nggak diperas oleh pemilik pertama. Nah, di sini dia mengembalikan, tetapi karena sudah ada susu yang dia perah, dia manfaatkan, maka dia menggantinya dengan 1 sok kurma. Nah, ini tentang jual beli binatang. Binatang yang diperah susunya. Kambing kan juga diperah susunya, sehingga ada susu kambing. Unta juga demikian, diperah susunya, susu unta. Nah, yang banyak di pasaran kalau di Indonesia ya susu sapi. Itu rata-rata yang diedarkan, yang diolah dengan berbagai macam, itu adalah susu sapi. Kita lanjutkan. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala wasdawu sapa Ibnu Mas'ud, man utawi sapane wong iku istara tuku sapa wong syatan ing wedhus muhaffalatan kang tadi ya, kang den tahan untuk diperah, faraddaha, yang tadi itu muhaffalah itu artinya ya kambing yang tidak diperah oleh pemiliknya, sehingga menipu orang yang membelinya. Faraddaha, mongko balekaken sapa man ing syatan muhaffalah, falyarudda, mongko becik balekaken sapa man ma'aha sartane syatan muhaffalah so'an ing sakso. Rawahul Bukhari wa zadal Ismailiyu min tamrin. Min tamrin berarti so'an min tamrin. Dalam satu riwayat so'an begitu saja, dalam riwayat yang lain so'an min tamrin. Karena ini adalah kurma, memang ada pengkhususan oleh Nabi, di sini adalah kurma. Makanya dalam riwayat yang lain, yang tadi yang hadis sebelumnya, dalam riwayat yang lain waradda ma'aha so'an min ta'amin la samra. Min ta'amin la samra. Ta'am di sini yang dimaksud adalah apa? Tamr. Tamr la samra artinya dia bukan gandum khintoh. Gandum itu macam-macam, ada qamah, ada khintoh. Itu. Ketika disebut makanan, sering yang dimaksud itu adalah qamah, gandum qamah. Tetapi kalau di sini berdasarkan riwayat yang lain, yang dimaksud adalah tamr. Jadi hadis ini penjelasannya sama dengan hadis sebelumnya. Nah, di sini hanya menggunakan syatan muhaffalah, tetapi yang dimaksud itu adalah sama, yaitu kambing yang sengaja ditahan untuk tidak diperah agar terlihat besar dan banyak susunya untuk menipu pembeli. Nah, tujuannya seperti itu. Itu haram, artinya bagi penjualnya dia kena dosa, dan bagi pembelinya dia boleh khiyar, boleh memilih antara dikembalikan atau dilanjutkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku marra lewat sapa Rasulullah ala subrati ta'amin ing atase tumpukan panganan.
Fa'adkhala nuli nglebokaken sapa Kanjeng Nabi yadahu ing astane Kanjeng Nabi fiha ing dalem subrati ta'am. Fanalat nuli merkoleh sapa Kanjeng Nabi fanalat nuli merkoleh apa asabi pira-pira drijine Kanjeng Nabi balalan ing teles-teles. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, ma iku apa hadza utawi iki ya sahibat ta'am, he wong kang duweni panganan. Qala ngucap sapa sahibut ta'am, asabathu ngenani ing ta'am apa asama'u banyu udan. Asama maksudnya langit, itu artinya adalah air hujan, bukan langitnya yang mengenai makanan, tetapi air yang turun dari langit, itu maksudnya as-sama. Ya Rasulullah, qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, afala ja'altahu ana ta ora ndadekaken sapa sira ing balalan fauqa ta'ami ing dalem dhuwure panganan, kaya rahu supaya ningali ing balal sapa annasu manungsa man utai sapane wong iku ghassa nipu sapa man falaisa mongko ora ana sapa man iku minni setengah sangking ingsun. Hadirin rahimakumullah, ini bagian dari apa? Menyembunyikan aib. Sama seperti sebelumnya tadi menyembunyikan aib, di sini dalam masalah apa? Makanan. Dalam masalah makanan. Yang pertama, hadis ini menunjukkan haramnya menipu dalam jual beli. Haramnya untuk menipu dalam jual beli, dan ini bil ijma' dengan kesepakatan seluruh ulama, kalau seseorang melakukan transaksi jual beli dengan cara menipu, maka itu hukumnya adalah haram. Kemudian yang kedua, haram bagi seseorang itu menyembunyikan aib yang ada pada barang dagangannya. Nah, seperti kasus yang terjadi diceritakan dalam hadis ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika lewat, di situ ada tumpukan makanan yang dijual oleh pembelinya. Kemudian Nabi menyentuh barang itu di tangan beliau, dimasukkan ke dalam makanan itu. Kemudian Nabi merasakan ini kok ada yang basah. Nah, ada yang basah. Sehingga Nabi mempertanyakan, ini kok ada yang basah? Kenapa ini? Jadi yang basah bukan di atas, tetapi ada di bawah yang basah. Kemudian Nabi bertanya, apa ini? Dijawab oleh pemilik makanan yang jualan tadi, dikatakan oleh dia, oh, ini kena air hujan. Ini kena air hujan, wahai Rasulullah. Kemudian Nabi menegurnya, kalau kena air hujan, kenapa enggak kamu taruh di atas? Nah, semestinya kamu ditaruh di atas. Man ghassa falaisa minni. Seseorang yang menipu itu dia tidak mengikuti jalanku yang sempurna. Artinya dia berdosa. Bukan berarti dia kafir. Bukan dia berarti makna man ghassa falaisa minni, bukan berarti dia kafir, tetapi dia berdosa karena tidak mengikuti ajaranku secara sempurna. Itu maksud Nabi. Jadi falaisa minni artinya dia tidak mengikuti ajaranku secara sempurna. Dia telah melakukan perbuatan yang haram, sehingga dia menjadi seorang muslim yang asin, seorang muslim yang melakukan kemaksiatan dengan perbuatannya tersebut. Jadi nggak boleh kita menyembunyikan aib. Kalau kita mau menjual sesuatu barang, harus kita tunjukkan. Misalnya kita jual HP, kalau memang ada aibnya, ya kita beritahu. Nah, misalnya ini saya jual HP kamu kepada kamu, tetapi baterainya sudah nggak begitu tahan lama. 1 jam sudah habis misalnya. Ini kan apa aibnya? Aibnya seperti itu. Ini saya jual HP ini, tapi sayangnya
layarnya sedikit buram misalnya. Nah ini namanya apa? Menunjukkan aib. Kalau kita jualan ada aibnya harus kita tunjukkan. Kalau dia nggak mau ya sudah. Kalau dia mau dengan aib yang ada, fakta barang yang kita jual ya nggak masalah. Bukan berarti kita menjual barang yang ada aibnya itu nggak boleh, boleh-boleh saja. Tapi harus diberitahu, harus diberitahu. Nah, karena terkadang kalau kita yang duitnya sedikit ini kan ya kayak apapun yang penting murah kan. Ada aibnya sedikit nggak masalah. Yang penting duit kita untuk membeli cukup. Artinya kalau ada kesepakatan meskipun ada aibnya, jual beli nggak ada masalah. Yang masalah itu apa? Barang dia jual ada aibnya, disembunyikan. Dia nggak beritahu kepada pembeli. Sehingga ketika pembeli sudah membelinya kecewa. Ternyata HP-nya sudah rongsokan begini. Baru dinyalakan langsung mati baterainya. nggak bisa dipakai. Nah, ini berarti ada unsur menipu karena ada aib yang sengaja disembunyikan oleh pembeli. Seperti ini tadi, aibnya berupa apa? Kena air hujan basah sehingga tidak baik karena dia berupa makanan. Nah, sama dia diletakkan di bawah, yang atas yang kering sehingga terlihat bagus barangnya. Nah, terlihat bagus kering. Nah, Nabi kemudian dia ngecek, Nabi dimasukkan tangannya ke dalam ternyata basah sehingga ditegur oleh Rasulullah. Kalau memang ada aibnya ya tampakkan. Kalau memang basah, yang basah itu taruh di atas biar pembeli tahu sehingga mereka tidak tertipu. Jika dia mau membelinya silakan, kalau enggak dengan aibnya itu karena ada aibnya kemudian dia enggak membeli ya silakan. Tapi kebanyakan orang itu kan apa? Sengaja bahkan ada aibnya itu dikasih. Nah, artinya dia sengaja menyembunyikan aib, bahkan sengaja dia menjual sesuatu yang ada aibnya untuk kepentingan keuntungan yang lebih besar. Sekarang banyak sekali seperti itu. Nah, biasanya orang-orang jual buah-buahan. Jadi dia tidak bisa memilih, buah-buahan itu langsung dipaketkan dalam satu wadah. Ini segini, harganya sekian, harganya sekian. Kalau dilihat dari luar, wah luar biasa, mulus-mulus, kemudian cantik-cantik, sangat menarik. Nah, pengen harganya murah lagi, sudah segitu harganya murah. Nah, sehingga terkadang kita membelinya, setelah dibeli kita buka ternyata busuk, pada busuk. Jadi buahnya itu begini, yang sini, yang busuknya di sini itu diperlihatkan yang bagus di sini. Terus diberi wadah lagi, nggak bisa kita membukanya di tempat itu. Ketika pulang dibuka, sininya bagus, ternyata sini busuk semua, nggak bisa dimakan. Kecewa yang pembelinya kecewa karena ada unsur menyembunyikan aib. Nah, jadi harus kalau kita menjual sesuatu yang ada aibnya harus kita perlihatkan, harus kita kasih tahu pembeli, meskipun resikonya ya nggak jadi dibeli karena ada aibnya. Hadirin rahimakumullah. Nah, kita kalau menjual sesuatu yang ada aibnya, kalau mau dibeli oleh orang, ya berarti harganya lebih murah, ya kan? Harganya lebih murah. Namanya juga ada aibnya. Kalau masih sempurna ya kita beli kita jual harga yang sempurna juga. Tapi kalau ada aibnya kita jual dengan harga yang kurang. Nah, di sini menyembunyikan aib itu kan tujuannya adalah menjual barang yang kurang sempurna dengan harga yang sempurna sehingga dia memiliki keuntungan yang besar. Sebagian orang sengaja misalnya beli buah-buahan yang jelek-jelek,
untuk dijual biar keuntungannya itu berlipat ganda. Dia ketika beli barang yang jelek itu dan harganya murah, kemudian dia jual dengan harga sempurna, keuntungannya berlipat-lipat karena ada unsur dia menyembunyikan aibnya itu, menipu dia. Nah, jadi kejujuran dalam jual beli ini dituntut ya, dituntut. Seseorang sering mencari jalan pintas untuk segera mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Hadirin rahimakumullah, yang berikutnya hadis ini menunjukkan bahwa boleh bagi seseorang itu untuk menyentuh barang dagangan yang akan dibeli tanpa seizin penjualnya. Nah, Nabi tadi kan nggak izin ya, nggak izin kepada penjualnya, begitu datang langsung disentuh barangnya, langsung disentuh dan kemudian ketahuan itu basah. Nah, ini artinya kalau kita mau membeli sesuatu dengan ketentuan kita memang mau beli ya, bukan sekedar pegang-pegang saja, bukan sekedar kita nggak punya duit misalnya masuk ke mall misalnya, pasar swalayan, nggak punya duit sama sekali, semua barang dipegang-pegang sama dia misalnya, padahal dia nggak akan beli, hanya untuk bergaya saja, masuk ke mall atau swalayan tanpa duit, dan dia nggak ingin membeli. Kalau perasaannya pengen, tapi kan dia nggak mungkin beli karena nggak punya uang. Nah, di sini masalahnya bukan kayak gitu. Kalau itu ya jangan, karena nanti barang-barangnya itu ternoda oleh pegangan kamu. Orang nggak punya duit, rusak lagi, dipakai-pakai lagi misalnya. Nah, ini apa? Seseorang memang berniat untuk membelinya. Dia memang sudah punya uang, pengen beli itu. Kemudian dia pegang-pegang misalnya kalau HP belum izin sama pemiliknya, sudah dilihat-lihat, dibolak-balik. Misalnya kalau berupa buah, dilihat, dipegang-pegang tanpa seizin dari pembelinya. Itu hukumnya adalah boleh, karena Nabi melakukannya. Nabi langsung menyentuhnya tanpa seizin penjualnya terlebih dahulu, karena untuk mengecek barang itu dan dia memang berkeinginan untuk membelinya, maka nggak masalah. Nah, yang bermasalah tadi itu, dia duit aja nggak punya dan memang nggak berniat untuk membelinya, kemudian apa? Dia sentuh-sentuh barangnya itu. Sebagian barang itu kalau disentuh kan bisa berakibat barang itu rusak atau barang itu kemudian menjadi cacat dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya, hadis ini juga menunjukkan kita tentang kewajiban untuk mengingkari kemungkaran. Kewajiban kita untuk mengingkari kemungkaran. Lihat, Nabi mengingkari kemungkaran, yang kemungkaran itu hubungannya dalam urusan duniawi, yaitu kemungkaran yang dilakukan oleh penjual itu berupa menyembunyikan aib barang dagangannya. Itu adalah mungkar. Dan Nabi kemudian langsung menegurnya, mengatakan man ghasya falaisa minni. Orang yang menipu maka dia akan berdosa. Nabi langsung menegurnya seperti itu. Itu dalam rangka apa? Ingkarul mungkar, mengingkari sebuah kemungkaran. Maka kita kalau melihat sebuah kemungkaran dalam yang berkaitan itu bisa misalnya dalam urusan duniawi maupun apalagi dalam urusan agama, maka kita harus mengingkari kemungkaran tersebut. Seperti dalam urusan makanan ini, kalau misalnya kita ada melihat misalnya dalam sebuah hidangan makanan, kemudian kita melihat ada seseorang
menaruh racun di situ. Maka kita harus peringatkan dia dan kita ingatkan orang-orang agar tidak memakan makanan tersebut. Kalau ada orang menipu di pasar misalnya, maka kita harus melakukan ingkarul mungkar terhadap orang tersebut, melarang orang melakukannya, dan kita memperingatkan orang untuk tidak membeli dari tempat itu. Kalau memang dia nggak bisa diperingatkan, maka kita memperingatkan orang dari bahaya dari orang tersebut yang menjual sesuatu dengan cara menipu misalnya. Apalagi kalau kemungkaran itu berupa kekufuran, berupa kemaksiatan saja, wajib kita untuk mengingkari jika kita mampu dengan tangan atau kekuasaan kita. Jika nggak mampu maka dengan lisan. Jika nggak mampu baru dengan hati, yaitu dengan minimal membenci perbuatan mungkar itu di dalam hati. Itu hukumnya adalah wajib ketika kita mengetahui adanya sebuah kemungkaran itu terjadi. Nah, apalagi jika tadi kemungkaran itu berupa kekufuran. Ada Wahabi menyebarkan kekufuran. Kufur paham tasbih, tajsim misalnya. Maka kita harus mengingkarinya. Kalau kita punya kekuasaan, dengan kekuasaan kita nyahkan orang-orang yang menyebarkan kemungkaran ini dari tempat kita. Kalau kita nggak mampu ya dengan lisan kita, dengan langsung mengingatkan orang tersebut, dengan lisan kita memberikan nasihat tentang ajaran Islam yang benar, bahwa Allah itu bukan jisim, Allah tidak serupa dengan makhluknya. Kita ajari dia. Kalau nggak mau juga dia, maka kita mengingkarinya dengan hati dan kemudian kita mentahdzir, memperingatkan masyarakat dari bahaya orang tersebut karena dia telah menyebarluaskan pemahaman yang sesat, menyesatkan, pemahaman yang menjadikan orang kufur, jatuh kepada kekufuran dan riddah. Kita bukan hanya sekedar kita ingkari dia dengan lisan kita, tetapi kita juga mentahdzir. Jika mereka nggak mau berhenti menyebarkan paham sesatnya, dia nggak mau kembali kepada Islam, maka kita tahdzir masyarakat, artinya kita peringatkan masyarakat dari bahaya orang ini yang menyebarkan sebuah kemungkaran yang paling mungkar, yaitu berupa kemungkaran kufur. Hadirin rahimakumullah. Inilah beberapa hal yang bisa kita fahami dalam hadis tersebut. Kemudian kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa an Abdullah bin Buraidata an abihi radhiyallahu anhu qala wasdawa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong iku habasa ngeker sapa man al ainaba ing anggur ayyamal qitafi ing dalem pira-pira dinane manen anggur hatta yabi'ahu sehingga ngedol sapa man ing inab mimman sangking wong yattakhidhuhu kang dateaken sapa man ing inab khamran ing khamr faqat taqahhama mongko bener-bener berhak sapa wong annara ing azab neraka ala basiratin. Maksudnya faqat taqahhama nar ala basiratin artinya dia berhak untuk mendapatkan azab Allah nanti di hari kiamat, di akhirat. Itu maksudnya seperti itu. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan tentang haramnya menjual sesuatu yang kita tahu akan digunakan untuk maksiat. Haram hukumnya menjual sesuatu yang kita tahu bahwa barang yang kita jual kepada dia itu akan digunakan untuk bermaksiat. Meskipun barang itu sebenarnya suci. Tapi kita mengetahui bahwa barang itu akan digunakan untuk maksiat. Maka itu hukumnya haram. Kenapa?
Karena ini masuk dalam ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Dalam Al-Qur'an disebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Enggak boleh kita tolong-menolong dalam kemaksiatan, enggak boleh. Nah, ini masuk dalam kategori itu. Ada seseorang dia menjual anggur. Jual anggur pada dasarnya boleh, nggak ada masalah. Kalau untuk dimakan anggur itu nggak ada masalah. Tapi ada orang datang beli anggur. Dia tahu orang ini akan membuat anggur ini sebagai khamr. Dia tahu persis karena dia memang dia pabrik khamr, dia memang sehari-hari dia produksi khamr dari anggur. Kemudian datang kepada kita ketika kita panen anggur, dia datang, saya beli anggurnya. Nah, sementara kita tahu dia akan menjadikan anggur itu sebagai khamr, maka haram bagi saya untuk menjual anggur itu kepada dia. Kenapa? Karena akan digunakan untuk bermaksiat. Misalnya kita jualan benda-benda tajam, alat-alat tajam, pisau, kemudian pedang, parang. Boleh apa enggak jual beli itu? Pada dasarnya boleh, enggak ada masalah. Tapi kemudian ada seseorang datang, biar saya beli pedang kamu itu. Saya mau menyembelih saudara saya itu misalnya. Dia bilang begitu. Dia tahu, berarti dia akan membunuh seorang muslim tanpa hak dengan pedang yang mau dibelinya dari kita. Maka haram bagi kita untuk menjual pedang itu kepada dia. Kenapa? Karena kita tahu dia akan bermaksiat dengan pedang itu. Bisa difahami? Jadi, tapi ketentuannya di sini apa? Kita tahu. Kalau kita nggak tahu, dia misalnya datang, saya beli belatinya ini atau beli pisaunya ini. Nah, kalau kita lihatnya orangnya kayak sopan, bagus, lembut lagi. Ini kayaknya dia mau masak-masak ini kayaknya. Nah, mungkin mau untuk ngiris cabai atau bawang. Nah, karena terlihat orangnya juga baik-baik saja. Nah, ternyata setelah itu nggak lama kemudian terdengar berita pembunuhan, si fulan telah membunuh si fulan. Dilihat buktinya ternyata pisau yang dia jual kepada dia. Nah, dia berdosa apa enggak? Enggak, karena dia enggak tahu. Dia tidak tahu kalau pisau itu akan digunakan untuk bermaksiat. Keharamannya itu apabila seseorang tahu bahwa barang yang dia jual itu akan untuk bermaksiat, maka dia nggak boleh menjual barang itu kepada orang tersebut. Ini anggur itu kan sebenarnya juga dia buah, bisa dimakan sebagai buah, tetapi juga bisa digunakan sebagai khamr. Bukan hanya anggur, seperti gandum, sebagian gandum itu juga bisa dijadikan sebagai khamr. Nah, kalau seseorang tahu bahwa itu akan dibuat khamr, maka baru haram. Jika enggak, itu tidak. Jadi al-i'anatu 'alal maksiyatun, menolong dalam kemaksiatan itu adalah maksiat. Kalau kamu misalnya ada seseorang mau minum minuman keras, kemudian orang itu suatu hari nggak punya uang untuk beli minuman keras. Terlihat sedih dia karena nggak bisa minum minuman keras. Kemudian kamu datang, kenapa kamu sedih? Nah, dia bilang saya nggak sedih, nggak bisa beli khamr. Ya udah ini uang, belilah biar nggak sedih lagi kamu. Nah ini namanya apa? Membantu orang untuk bermaksiat. Hukumnya adalah haram. Atau kamu misalnya ada seseorang bermain alat musik, datang ke rumah kamu, dia ngamen pakai alat musik yang diharamkan, pakai gitar atau pakai seruling misalnya. Nah, kemudian kamu kasih duit dia, berarti kamu menolong dia dalam kemaksiatan. Karena apa? Dia akan semakin semangat besok, besok ngamen lagi lah besok.
Hasilnya ternyata lumayan, hasilnya banyak, sehingga menambah semangat dia untuk berbuat sesuatu yang haram. Demikian juga menolong orang lain melakukan kekufuran, itu kufur. Kalau seseorang membantu orang lain melakukan kekufuran, misalnya sengaja seseorang tahu bahwa ini nanti dia akan membuat tempat ibadah untuk menyembah selain Allah, dia tahu itu, kemudian dia sengaja untuk untuk membangunkannya. Ini saya donasi sekian juta untuk bangun ini, biar kamu bisa nyembah selain Allah. Kan seperti itu, seakan-akan dia mengatakannya, meskipun tidak diucapkan. Atau misalnya ada seorang muslim, saudaranya itu non-muslim, dia mau pergi ke tempat ibadahnya. Kemudian dia bilang, saya nggak punya sepeda motor, saya mau ke gereja, misalnya dia bilang begitu. Saya mau ibadah di gereja. Kemudian dia ya udah pakai sepeda saya saja, dia bilang begitu. Pakai aja untuk ke sana. Itu namanya menolong dia melakukan kekufuran. Nah, di sini bisa menjatuhkan seseorang dalam kufur. Tapi dengan ketentuan apa? Dia tahu itu, tahu. Kalau dia bilang saya mau ke pasar, ternyata dia belok ke gereja misalnya untuk ibadah kepada selain Allah, ini lain. Dia akan meminjamkannya untuk ke pasar, bukan untuk beribadah kepada selain Allah atau syirik. Waktu sudah habis, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.